Halo, Pisces. Wah, Pisces ya. Halo juga cross watcher yang lagi nonton video ini, yang memantau Pisces ya. Ini Pisces Sun, Moon, Rising, Venus ya. Energi banyak orang, energi general yang punya birth chart Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok ya. Ini ada yang vice versa mungkin, atau terbolak-balik. Dan kalau ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan, atau maju mundur waktunya, ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya, Pisces. Jadi kita lihat energi Pisces dan orang yang dealing sama Pisces ya. Energimu, energi dia, siapapun yang berkaitan sama kamu ya. Kita lihat. Oke. Kenapa Pisces? Letih, lesu, lemah, lunglai. Ya, ini bisa energi kamu, bisa vice versa ya. Jadi di sini aku ngelihat ada Libra, Gemini, Aquarius ya, strong Gemini. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, strong Taurus ya. Virgo. Wah. Oke, di sini Cancer. Oke lah. Jadi bisa energi saja, nanti kita lihat lagi yang muncul ya. Ini ada juga fire sih, Leo, Sagittarius, Aries. Oh, jadi ini bisa kamu atau kebalik. Jika ini kamu yang baris pertama ya, aku ngelihat ya kamu ngerasa capek, jenuh, lelah dengan semuanya. Udah cukup, sekian ya kan. Dan terima kasih buat semuanya. Ya beberapa kalian sebenarnya kamu butuh istirahat. Sebenarnya kamu butuh waktu untuk sendiri. Sebenarnya kamu tuh memang terkadang butuh me time ya, butuh waktu untuk dirimu, fokus sama dirimu, karena kamu tuh capek karena ngurusin orang. Mungkin kamu kebanyakan mikirin perasaan orang, menjaga perasaan mereka. Kamu seperti ya harus membahagiakan mereka, membahagiakan dia ya. Mereka belum tentu kan bahagiain kamu. Jadi di sini kamu mungkin ada terkoneksi sama seseorang. Kamu mungkin ada mirror dengan seseorang. Ada twin flame-mu ya, beberapa kalian. Nah, semesta menghadirkan dia sebagai mirrormu supaya kamu berkaca. Selama ini kamu sudah mencintai dirimu enggak? Selama ini kamu udah lihat value kamu enggak? Nilai diri kamu. Ya, terkadang kita kan perlu dikasih cermin nih, kita ngaca. Kenapa ya? Aku selalu aja sedih jadinya, aku selalu kecewa, aku selalu ya akhirnya aku yang menderita, atau akhirnya ya harus aku yang ngerasain perasaan seperti ini, padahal aku yang berkorban, tapi kok aku yang sedih, kok mereka bisa tertawa di atas penderitaan aku, atau ya kenapa aku tulus, kenapa mereka enggak, kenapa dia enggak seperti itu ya. Kamu kan jadinya berkaca gitu. Sudah saatnya kamu mencintai dirimu sendiri. Sudah saatnya kamu sayangi dirimu. Atau, kenapa selama ini hidup gue toxic banget ya, negatif banget? Ya karena kita persilahkan energi toxic itu masuk. Kita persilahkan orang-orang negatif itu masuk. Seandainya kita nggak mempersilahkan orang buruk itu masuk, ya hidup kita kan nggak toxic gitu. Jadi ya kamu dikasih cerminan oleh mirror kamu itu supaya kamu tuh ngelihat ke dalam dirimu. Kamu tuh harus punya kesadaran, punya awareness. Selama ini kamu udah sayangi dirimu nggak? Udah hargai dirimu nggak? Jadi gimana orang mau hargai kamu kalau kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Itu mungkin beberapa Pisces sudah mengalaminya, atau ya beberapa nanti akan melalui ini gitu. Dan ya di sini semesta menunjukkan ke kamu apa yang kamu tabur
Itu yang kamu tuai. Beberapa kalian ini dalam pekerjaan, karir, bisnis, atau apapun yang kamu lakukan, itu ada yang berhasil. Ya suatu saat kamu akan lihat gitu, oh ternyata ini ya buah dari kebaikan aku udah nabur ini, ya aku menuai yang baik. Atau ya ternyata rezeki datang, kerjaan lancar, ya ini mungkin balasan Tuhan gitu ya, karena aku udah baik selama ini. Ya kamu harus sadari itu. Jadi ya mungkin manusia, mungkin orang-orang bisa menutup mata dengan kebaikanmu, tapi kan Tuhan maha melihat ya. Yang maha kuasa itu melihat kok seberapa baik kamu, seberapa tulus kamu. Dan di sini ada janji dari semesta bahwasanya ya kamu yang pernah ada di posisi di bawah, terpuruk, kamu lemah, tak berdaya, ya kamu diangkat gitu kan. Dan orang-orang akan melihat bahwasanya kamu orang yang pantas dihargai. Ya kamu dalam waktu dekat ini ya bagus sih, aku rasa ya. Gitu, kamu semakin spiritual. Jadi kalau orang yang seperti kamu sudah spiritual, kamu hanya mengandalkan dirimu, lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan. Kamu tidak terlalu berharap pada manusia. Ya, mungkin kamu takut kecewa lagi, ya. Aku lanjut. Sekarang perasaannya ke kamu ya. Perasaan orang yang dealing sama kamu. Nah, wah, di sini ada energi. Oh, mungkin ini ada sesama water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Cancer. Oke. Virgo kah? Capricorn. Capricornnya strong di sini ya. Lalu ada Aries, Gemini ya. Beberapa mungkin sesama Pisces ya. Gitu. Ini juga strong Leo. Leonya kuat dan Libra ya. Itu beberapa yang kencang, bisa energi saja ya. Jadi perasaannya ke kamu. Di sini dia ngerasa ini mungkin bisa siapa aja ya. Karena kamu bisa dealing dengan beberapa orang. Atau memang ada beberapa orang yang mencintaimu ya. Ada beberapa orang yang sayang sama kamu. Ada orang lama yang masih sayang sama kamu. Ada juga orang baru yang sudah baper sama kamu. Bawa perasaan. Nah seperti itu kak. Jadi aku rasa ini kan ya lebih dari satu orang sih ya. Kayak misalnya kalau cerita orang yang sudah berlalu, nah dia tuh belum move on dari kamu, dia belum bisa lupakan kamu, bisa vice versa, kamu mungkin gitu. Atau ya kalau mirror ya kita sama-sama belum melupakan sih, cuma ya kita pendam. Tapi ya jujurly ya, sejujurnya itu kadang ngebuat kita jadi nggak semangat gitu. Kadang nih orangnya kalau baper sama kamu, kalau tiba-tiba kangen, ngerasa ya nggak semangat gitu, ngapa-ngapain. Kadang mati rasa juga ke orang lain. Jadi dia bisa sih ke yang lain ya, tapi kayak bahagia itu di awal aja, habis itu mati rasa, habis itu ingat kamu lagi. Atau kamu gitu juga, kamu bisa connect, atau ya kamu bisa lah fokus ke yang lain, tapi habis itu kamu ujungnya mikirin dia lagi. Nah seperti itu, dia juga kayak gitu, udah bolak-balik ke sana kemari, ke ini, bertahan lama juga ya, ujung-ujungnya kayak kok teringatnya kamu lagi, kok kangennya ke kamu lagi. Dia ngerasa gitu. Itulah spiritual connection ya. Ujungnya kita akan bermuara ke mirrornya kita sendiri. Karena mirror itu kan, cerminan itu bicara objek dan bayangan. Kalau kamu objeknya, ya dia bayangannya. Dia akan selalu mengikuti kamu. Vice versa juga, kalau dia objeknya, kamu akan selalu mengikuti dia. Karena kamu bayangannya. Atau bayanganmu selalu menghantui dia, gitu. Dan ini bisa siapa juga, bisa yang fresh atau apa. Ya, beberapa di sini ngerasa entah dia yang punya trust issue, entah dia yang punya personal issue, dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Aku ngelihat kamu dealing sama orang yang dia mungkin punya masa lalu nggak enak, atau ya dia punya semacam lingkungan yang nggak bagus ya, kayak didikan keluarga, pertemanan, lingkungan itu membentuk karakter dia setoksik itu. Tapi dia sayang nih sama kamu. Kadang dia merasa pengen komunikasi sama kamu, bahkan udah nggak tahan ya mau bicara sama kamu. Beberapa dari mereka pengen bicara sama kamu tuh karena
ya nggak diungkiri juga butuh kamu, menginginkan kamu. Ya menginginkan kamu karena cinta, butuh kamu ya karena kamu yang punya value, kamu yang punya nilai, kamu yang punya kualitas gitu. Jadi di sini ada orang yang kayak ya dia ngefans sih sama kamu. Dia mengidolakan kamu, mungkin bisa vice versa. Jadi kayak ya cinta gitu sekaligus membutuhkan kamu. Mungkin dia rasa kamu yang bisa membangkitkan semangatnya, kamu yang bisa membantu dia melanjutkan hidup lebih baik, atau dia ngerasa sangat makmur, sangat teratur bersama kamu, ya. Nah itu, maaf ya, batuk. And then ya aku ngerasa di sini ada yang jealous ya, ada yang cemburu sama kamu dalam diam. Bisa temanmu, keluarga, atau bahkan orang yang terkoneksi sama kamu. Diam-diam dia sebenarnya ya emosi lah gitu kalau sampai lu sama yang lain, atau kalau bener nih lu sama orang lain gitu ya nggak terima sih, ya jealous gitu, cemburu. Jadi aku ngerasain sense itu ya, ada yang diam-diam cemburu sama kamu, atau ini bisa temanmu atau siapapun iri ya kalau sampai kamu berhasil, kamu berkembang. Wah, saya tidak terima. Tuh ada tuh yang iri banget gitu. Bisa teman, bisa keluarga, atau mantanmu jealous sama kamu, ya. Gemoy banget. Bisa vice versa. Mungkin ada masa lalu juga yang nggak terima kalau kamu sampai lebih bahagia, lebih berhasil, atau bahkan ya cemburu karena cinta sih. Kayak ya gue kan susah nih lupain lo. Ya gue masih sayang. Ya kalau lo sama orang lain ya gue jealous gitu. Oke, lanjut lagi. Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke, di sini Leo, Sagittarius, Aries, and then Ten of Swords. Kenapa nih? Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Dan strong di Aqua ya. Aquarius. Nah, di sini aku ngelihat ya beberapa kalian ngerasa apapun yang kamu lakukan untuk orang yang kamu cintai, kalau pada dasarnya dia toxic, ya tetap aja dia susah berubah gitu. Aku ngerasain begitu, karena orang yang dealing sama kamu, dia tuh sebenarnya kalau mau berubah itu harus ada niatan dari dalam dirinya sendiri. It's okay kamu bisa men-trigger dia, memacu dia untuk berubah, tapi kalau niatnya nggak ada, kalau usahanya nggak ada, gimana dia mau berubah? Jadi kamu kan ngerasa apapun yang kamu lakukan, kamu udah bucin juga kayak sia-sia semuanya. Atau ini bisa dalam hal apapun ya, nggak sekedar percintaan. Mungkin kamu ngerasa ya gue udah berusaha ngelakuin yang terbaik, tapi toh juga ya ujung-ujungnya ya gue yang tersakiti, kok jadi gue yang korban gitu. Atau ya kok sesakit ini ya, rasanya kecewa banget dengan dia, dengan mereka. Perasaan udah baik kok kecewa ya. Nah sebenarnya yang bikin kita kecewa karena kita berharap. Ya kamu mungkin udah lalu itu, akhirnya kamu ngerasa sudahlah, cukup sekian dan terima kasih kan. Ya kamu menyerah, atau kamu ngerasa ya nggak usah lagi berharap berlebihan kepada manusia atau kepada siapapun. Ya kamu berusaha untuk balance di sini ya. Beberapa kalian kamu ngerasa balance, kamu ngerasa hidup ini harus seimbang ya. Jadi aku rasa kalian ya beberapa sudah ada yang healing ya, sudah ada yang mulai merasa kamu perlu sembuh, atau kamu memang sudah sembuh dari luka-luka yang selama ini sangat-sangat menyakitkan gitu. Beberapa kalian kamu orangnya entah dalam waktu dekat ya, coba fokuslah dulu sama dirimu, karena apa yang kamu kerjakan itu ada yang berhasil. Misal kamu ngerjain ini, mengusahakan ini, ya ada aja tuh rezekinya, karena aku ngelihat stabil banget kehidupan keuangan kamu. Bahkan kamu bisa berbagi, kamu bisa membeli ini itu, ya syukurilah itu. Mungkin cara Tuhan balas kebaikan kamu kan juga dengan memberi rezeki. Kayak aku tadi ada ceritakan itu ya. Dan di sini walaupun kamu udah stabil, kamu tetap harus balance juga soal keuangan ya. Pemasukan, pengeluaran itu harus tetap kamu jaga, harus kamu kendalikan dengan baik.
Dan sebenarnya ya, setelah kamu healing, setelah kamu memaafkan, mengikhlaskan semua yang pernah menyakiti, ya kamu jadi bintang di sini. Beberapa kalian ya kayak aku bilang tadi, derajat kamu dinaikkan gitu. Mungkin kamu perlahan akan lebih dari dia, akan lebih dari mereka. Jadi mereka akan tahu kualitas kamu. Terus kalau kamu fokus sama dirimu sendiri ya, kamu tuh kayak cahaya sebenarnya. Apalagi setelah healing gitu ya, memaafkan masa lalu, memaafkan semuanya, kamu jadi cahaya dan orang akan mencari kamu. Jadi kamu nggak perlu ngemis-ngemis cinta lagi gitu. Kamu lebih kayak ya udah, kamu jadi magnet gitu, magnet menarik orang-orang supaya menuju kamu dan memperlakukan kamu dengan baik. Beberapa kalian ini ada yang semakin populer, kamu semakin terpandang bagi mereka. Jadi ya mereka nggak sepele lagi sama kamu gitu. Oke. Muncul lagi di sini Aries, Leo, Sagittarius. Ya, ini perasaan dia nih. Aku rasa strongnya Capricorn ya. Ada juga Taurus, Virgo. Mungkin ada sesama Pisces ya. Ada Cancer, Scorpio. Nah, perasaannya ke kamu. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya lucu ya, nih orang atau nih vice versa, bisa dia bisa kamu. Dia tuh kadang berusaha membatasi dirinya dari kamu karena dia ngerasa ngapain juga aku bucin ya, ngapain juga aku budak cinta gitu ke kamu. Ya memang sayang sih, memang cinta sih sama kamu, cuma kan nggak usah terlalu nunjukin. Apalagi kan biasanya kamu yang bucin, biasanya kan kamu yang mau berjuang, kamu yang mau bersabar, kamu yang mau nyariin aku. Biarin aja kamu yang nyariin. Ternyata kamu kok nggak nyariin ya. Itu kan jadi shocking moment buat dia shock gitu, kenapa sampai saat ini kamu pun nggak cari aku. Nah seperti itu, bisa vice versa ya. Jadi dia tuh marah, dia tuh emosi, dia tuh ngerasa ya kamu udah berubah 100% gitu, kamu nggak seperti dirimu yang kemarin gitu. Kamu yang biasanya inisiatif, kamu yang biasanya kayak ya kamu duluan gitu yang baik ke dia, tapi sekarang kamu kan udah fokus sama dirimu. Ya dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa apa ya, yang ngerasa kecarian kamu gitu. Beberapa dari mereka ngerasa kamu misterius gitu, kamu tertutup banget sekarang. Bisa vice versa, bisa dia misterius gitu, atau ya mirror ya. Ini ada yang mirror, jadi nggak nyangka aja aku bisa ke trigger nih sama kamu. Aku kayak kesetrum gitu, aku kayak ngerasa aja aku perlu berubah soalnya kamu tuh semakin menjauh gitu. Atau ya ada yang menyadari kesalahannya gitu. Terus ya diam-diam dia nih kayaknya punya personal issue, dia punya masalah dari dalam dirinya sendiri. Kadang dia mau kok merenung, aku bisa toxic nih, aku bisa menjadi negatif ya memang karena kehidupan aku gitu. Memang ini personal issue ya, masalah dari dalam diriku sendiri. Ya aku ada lingkungan gak bagus, tapi kok aku jadinya gak bagus juga bersikap ke kamu. Ya dia rasa seperti itu. Dan ya kadang kalau dia merenung, kalau misalnya kamu bahagia tanpa dia, kalau misalnya kamu bahagia sama orang lain, dia cemburu gitu, dia jealous sebenarnya. Jadi ada energi orang seperti itu ya, diam-diam dia cemburu, diam-diam dia tuh kayak pengen kamu kembali lagi dalam genggaman dia. Dia kayak pengen kamu memuja-muja dia gitu, atau dia pengen kamu kayak ya kembali lagi lah, menjadi orang yang berjuang mati-matian ke dia gitu. Tapi saat kamu nggak mau begitu lagi ya dia ngerasa kok bisa gitu ya, atau ya marah aja gitu, ngerasa sensi, ngerasa emosi jika kamu nggak menggebu-gebu lagi ke dia gitu. Jadi ada yang merasa sih kamu seperti membatasi dirimu, menutup dirimu. Beberapa kalian ya mungkin kamu nggak terlalu menunjukkan kehidupan kamu yang sebenarnya. Jadi orang ini kayak merasa menaklukkan kamu tuh seperti penuh teka-teki ya. Dia kadang bingung sebenarnya maunya kamu tuh gimana, kamu tuh keadaannya seperti apa sekarang, kabarmu gimana.
Kalau misalnya kamu menutup diri, kamu baik-baik aja atau enggak. Kan ada nih yang beneran sayang sama kamu, kadang pengen tahu nih kabarmu, kamu sehat-sehat enggak, atau kamu sakit, atau kamu ada masalah. Nah, ada yang seperhatian itu, tapi ada juga yang kayak pengen sih komunikasi sama kamu, pengen nanya kabar kamu, cuma kalau udah ada yang lain gimana, atau kayak hanya merendahkan harga diriku buat apa, atau kayak ya gitu, eh ya penasaran lah gitu dengan kayak gimana kondisi kamu. Cuma karena ini penuh teka-teki ya, kadang dia rasa ya kalau kamu beneran gak bahagia, ya bagus lah gitu, biar kamu ngerasain gitu tanpa aku. Ya ada yang ngerasa begitu, ada kan yang setoksik itu. Tapi kadang dia mikir juga, kalaupun kamu misalnya susah ditebak atau kamu tuh menutup diri, nah, terus kalau memang sebenarnya kamu bahagia, ya gimana gitu. Kan ya lucu aja. Jadi ya dia merasa semua tuh serba misteri, karena ya gimana ya, mungkin dia yang mulai. Jadi dia ngerasa dia udah paling misterius gitu. Ternyata kamu jauh lebih misterius, atau ya dia rasa dia yang paling sulit ditaklukkan. Ternyata ya sekarang kamu yang paling sulit ditaklukkan. Kadang ngerasa mau maju, ya kalau ternyata kamu udah bahagia sama orang lain, gimana? Kan kena nih mentalnya aku. Nah, dia rasa gitu. Atau ya begitulah, entah ada yang iri, dengki, atau ya kalau kehidupan kamu tidak lebih baik, dia senang. Tapi kalau hidup kamu lebih baik, kalau kamu bahagia sama yang lain, ya kikuk kan. Jadi kayak ya gitu, serba salah. Nah, di sini pesan semesta, apa sih yang perlu kamu rilis ya? Apa sebenarnya yang perlu kamu lepaskan? Kalau kamu rasa perlu lepaskan ya. Jangan biarkan masa lalu menggenggam kamu kembali. Kalau masa lalunya buruk, ya jangan lagi gitu. Maksudnya ya, kalau kamu tahu toksik nih ini orang, ya jangan lagi biarkan orang toksik itu masuk ke hidup kamu. Kalau kamu nggak mau toksik terus. Tapi kalau kamu ngerasa ya ternyata dia ini hadir dengan versi lebih baik, ternyata dia itu udah ngaca ya, udah bercermin dari aku supaya dia tuh sadar dan berubah. Nah, kalau memang ada perubahan lebih baik, ya silakan gitu. Kalau masih mau menerima orang itu, ini bisa vice versa. Jadi yang jangan dibiarkan kembali itu adalah hal-hal yang toksik. Tapi kalau ada hal-hal yang ternyata bisa lebih baik dan masih bisa diperbaiki, ya terserah kamu mau menerima atau tidak ya. Kamu sebenarnya sudah cukup baik ya. Semesta bilang seperti itu. Kamu sebenarnya orang yang sudah cukup baik. Mereka saja yang merasa tidak cukup ya. Dia saja yang merasa kamu tidak cukup. Ya mungkin sebelum-sebelumnya ada orang yang kayak punya pikiran kamu nggak terbaik lah, atau kamu tuh beda, atau ya kamu nggak level dengan aku, atau ya kamu dealing dengan orang egois, orang yang keras, orang yang apa ya, kekanak-kanakan atau apa. Jadi dia kayak sepele sama kamu. Ini aku rasa orang yang pernah meremehkan kamu ya. Jadi apapun yang kamu pernah korbankan, apapun yang pernah kamu lakukan, ya mungkin dia pernah abaikan itu. Tapi sekarang dia ingat-ingat kamu. Ini ada orang yang sangat-sangat rindu sama kamu. Sudah dia jalani kehidupan tanpa kamu. Ternyata ya sakit banget sebenarnya kehilangan kamu. Bahkan dia udah bandingin dengan yang lain ya. Ternyata hatinya masih ke kamu lagi. Beberapa dari mereka ngerasa kamu masih lebih baik daripada yang lain. Atau ya itu ketulusanmu ya. Mungkin ada di sini yang ngerasa sifatmu itu apa ya, mungkin ada dramanya. Mungkin kamu termasuk orang yang sensitif ya, baperan. Jadi ada kok yang ngerasa kamu lebay, berlebihan. Tapi ya orang yang perasa kayak kamu, yang sensitif kayak kamu, sebenarnya orang yang paling inisiatif, orang yang paling mau menjaga perasaan yang lain, perasaan manusia, itu sangat kamu jaga. Jadi dia kayak ngerasa kehilangan banget gitu. Kayak ya yang lain itu nggak kayak kamu, mereka nggak sepeka kamu, mereka nggak inisiatif kayak kamu. Ya dia yang lain itu nggak sebaik kamu, nggak ngejaga perasaan aku, nggak ngertiin aku. Ya beberapa kalian orangnya intuitif, kamu punya intuisi yang tajam gitu.
Ya belum tentu kan orang lain punya intuisi kayak kamu, yang mau inisiatif ngelakuin apa aja. Jadi dia nggak dapatkan itu dari yang lain. So, ya mungkin ada yang menyesal ya. Ada yang menyesal udah sia-siakan kamu. Ini bisa vice versa. Dan di sini pesan semesta, ya ikhlaskan aja. Terkadang memberi itu lebih baik daripada menerima, ya. Terkadang kita memberi itulah namanya ketulusan. Jadi tidak perlu harus menuntut apa-apa. Karena sesungguhnya keseimbangan, kestabilan, ya. Terus keadilan itu kan ya bakalan ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa, karena Tuhan kan Maha Adil. Apa yang menjadi hak kamu akan kembali ke kamu. Kalau kamu udah ngelakuin kewajiban segini, ya hak kamu akan segitu juga yang akan dikasih. Kalau kamu udah menabur segini, ya akan segitu juga yang kamu tuai gitu. Jadi ya mungkin manusia nggak bisa menyeimbangkan itu, tapi kan Yang Maha Kuasa akan menyeimbangkan itu. Jadi ya memberi saja. Karena biarkan yang di atas yang lihat, bukan manusia ya. Karena manusia itu atau orang-orang ya itu tidak selalu bisa menyenangkan kamu. Ada saja kok kekecewaan yang akan kamu terima. Jadi berharaplah sama Yang Maha Kuasa supaya semuanya itu terjadi dengan baik ya dan berkah. Oke? So ini untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Mungkin beberapa saja yang cocok Pisces, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.